Sudah ada semuanya? Ketua kelas disiapkan terlebih dahulu. Perhatian, siap, hormat, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai kelas pembelajaran seperti biasa, Bapak absen terlebih dahulu kelas 9C. Dengarkan namanya baik-baik. Yang pertama Abdul Ghafar Ramadhani. Yang kedua Adelia Pradewi, Ahmad Al-Farizal, Anissa Febia Ma'arif, Angga Gunawan, Argansah, Azmi Ramadhani, Budi Mansa, Diki Chandra Abidin, Mila Fitriana. Ada semuanya? Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, pada pagi hari ini sebagaimana pada pertemuan sebelumnya Bapak sampaikan bahwasanya pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang misi dakwah Rasulullah di Kota Mekah. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Bapak ingin mengetahui informasi awal yang telah miliki tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah di Kota Mekah. Bapak tanya, ada yang tahu tidak apa saja misi Rasulullah ketika beliau berdakwah di Kota Mekah? Yang pertama untuk mengajar umat Islam. Yang kedua, coba yang kedua apa kira-kira yang kalian ketahui tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah di Kota Mekah? Yang pertama tadi disampaikan untuk mengajar umat Islam. Ada yang lain? Ada atau tidak? Oke, kalau tidak ada, pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara intensif materi tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah di Kota Mekah. Yang pertama kita lihat di sini ada peta konsep, ya. Yang pertama adalah kehidupan masyarakat sebelum Islam datang. Yang kedua kita belajar tentang misi dakwah Rasulullah di Kota Mekah. Yang ketiga kita membahas tentang strategi dakwah Rasulullah di Kota Mekah. Yang keempat ataupun yang terakhir, tantangan dan rintangan dakwah Rasulullah SAW di Kota Mekah. Selanjutnya kita lihat apa tujuan pembelajaran. Ya, setelah kita belajar materi ini, diharapkan nanti peserta didik mampu menganalisa kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Bagaimana kehidupan masyarakat Arab itu sebelum Islam datang. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisa misi dakwah Rasulullah. Apa saja misi dakwah Rasulullah di Kota Mekah. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi strategi dakwah Rasulullah di Kota Mekah. Yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi
tantangan dan rintangan dakwah Rasulullah di kota Mekah. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi ini secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak tentukan, yang sudah Bapak tetapkan. Kelompok yang pertama itu membahas tentang kondisi masyarakat Arab pra-Islam sebelum Islam. Kelompok yang kedua membahas tentang misi dakwah Rasulullah di kota Mekah. Kelompok yang ketiga membahas strategi dakwah Rasulullah di kota Mekah. Dan kelompok yang keempat membahas tentang tantangan dan rintangan dakwah Rasulullah di kota Mekah. Bisa dipahami? Ada yang kurang jelas? Oke, sekarang kepada anak Bapak yang mendapatkan materi pertama, silakan duduk dengan kawan-kawannya materi yang pertama. Oke, yang pertama silakan duduk di sini. Ini kelompok yang pertama. Materi yang kedua tentang misi dakwah Rasulullah di kota Mekah, silakan duduk di sini. Kemudian materi yang ketiga dan yang keempat silakan duduk di tempat sesuai dengan materinya masing-masing. Waktunya 20 menit. Hal-hal yang tidak kalian pahami silakan sampaikan dengan Bapak. Atau ada perintah yang kurang jelas, informasi yang kurang jelas, silakan sampaikan dengan Bapak. Bagaimana, sudah siap diskusinya? Oke, kalau sudah siap, sekarang langkah berikutnya adalah masing-masing tim ahli ataupun kelompok ahli itu kembali ke kelompok asalnya masing-masing. Dipersilakan. Yang awalnya kelompok 1 kembali ke kelompok 1, yang awalnya dia kelompok 2 kembali ke kelompok 2 dan seterusnya. Dipersilakan. Berpindah tempat duduk. Bersama kelompok ahlinya, maka langkah kerja kita berikutnya adalah mempresentasikan apa yang telah kalian diskusikan. Yang pertama, mempresentasikan tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam datang. Yang kedua, misi dakwah Rasulullah di kota Mekah. Yang ketiga, strategi dakwah Rasulullah di kota Mekah. Yang keempat, tantangan dan rintangan dakwah Rasulullah di kota Mekah. Baiklah, sekarang Bapak minta kepada perwakilan materi yang pertama untuk mempresentasikan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam datang. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
analisis kami tentang kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam datang. Kehidupan masyarakat pra-Islam disebut dengan zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan. Maksudnya adalah zaman sebelum masyarakat mengenal risalah Al-Quran Nabi Muhammad sebelum diutus untuk menyampaikan dakwah ke Mekah, sehingga belum mengetahui jalan kebenaran dan masih menganut kepercayaan yang dilarang oleh Allah, yaitu menyembah berhala. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok. Oke, kita lanjut presentasi untuk materi yang kedua, yaitu apa materinya? Misi dakwah Rasulullah di Kota Mekah. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Atika Syafitri dari kelompok 4, berjudul Misi Dakwah Rasulullah di Kota Mekah. A. Mengajarkan ketauhidan. Masyarakat Arab jahiliyah meyakinkan berbagai tuhan politeisme, datang membawa ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Perilaku jahiliyah bukan berarti bodoh dalam intelektual, melainkan bodoh terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Menyampaikan tentang adanya hari kiamat. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab tidak mengetahui dan tidak pula percaya adanya kiamat. Hari kiamat adalah hari hancurkan bumi dan segala isinya. F. Membangun manusia yang berakhlak mulia. Kemuliaan manusia terletak pada kemuliaan akhlak dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlak Rasulullah SAW yang sangat menonjol adalah kesabaran, kasih sayang, kelembutan, kejujuran, kemuliaan, kedermawanan, dan kerendahan hati. Oke, bagaimana jelas semuanya? Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Presentasi materi tentang yaitu strategi dakwah Rasulullah di Kota Mekah. Pada perwakilan yang akan mempresentasikan, dapat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Saulia. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan strategi dakwah Rasulullah. 1. Dakwah secara sembunyi-sembunyi 3 tahun. Dakwah dimulai dengan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada kerabat dekat. 2. Dakwah secara terang-terangan 3 tahun sejak penurunkan Nabi Muhammad SAW. Datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengumumkan ajaran Islam secara lebih terbuka. 3. Dakwah keluar Mekah. Nabi Muhammad SAW berusaha untuk menyebarkan agama Islam keluar Mekah agar memperoleh kekuatan untuk mendukung dakwahnya. Jelas semuanya? Kita kasih aplaus. Kemudian yang terakhir, presentasi untuk materi yang keempat tentang tantangan dan rintangan dakwah Rasulullah di Kota Mekah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 dengan nama Raihan Ramadhani akan mempresentasikan hasil analisis tentang tantangan dan rintangan dakwah Rasulullah SAW di Kota Mekah. 1. Tantangan dari Abu Lahab. Abu Lahab menolak ajakan Rasulullah SAW untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Rasulullah berdakwah kepada Kaisar Quraisy di Bukit Syafa, Abu Lahab mengatakan, "Celakalah engkau wahai Muhammad. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Maka sebagai balasannya Allah menurunkan surah Al-Ahqaf ayat 1-5. 2. Ancaman dari golongan pengusaha Mekah. Golongan yang paling menentang dakwah Nabi Muhammad SAW
sini Bapak akan membuat kesimpulan sesuai dengan apa yang sudah kalian analisis. Ini bertujuan untuk memberikan penguatan yang bersifat komprehensif, ya. Kita mulai dari kelompok 1. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Judulnya adalah apa judulnya? Kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam atau pra-Islam. Perlu kita pahami bahwasanya kehidupan masyarakat Arab pra-Islam itu disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Jahiliyah di sini maknanya apa? Bukan mereka tidak pandai tulis baca, mereka orang yang pandai tulis baca. Bukan mereka tidak pandai berhitung, mereka pandai berhitung. Tetapi makna jahiliyah, makna bodoh di sini adalah mereka bodoh dalam arti kata kehidupan mereka itu bertentangan dengan ajaran tauhid atau agama hanif, agama yang lurus yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat mereka punya beberapa kebiasaan buruk, mereka punya beberapa kebiasaan negatif. Yang pertama, mereka hobinya berjudi. Yang kedua, mereka hobinya berzina. Yang ketiga, berperang. Yang keempat, mabuk-mabukan atau minum khamar dan sejenisnya. Yang kelima, yang tidak kalah pentingnya adalah mereka membunuh bayi perempuan mereka hidup-hidup. Ya, jadi jahiliyah di sini perlu kita pahami adalah jahiliyah dalam arti kata tingkah laku. Jahiliyah dalam artian sikap. Jahiliyah dari segi pemikiran. Coba kita lihat, ketika istri-istri mereka melahirkan bayi perempuan, maka mereka akan membunuh bayi perempuannya hidup-hidup. Bahkan perilaku mereka ini lebih hina dari perilaku hewan atau binatang. Pernah lihat ayam? Coba bagaimana reaksi induk ayam ketika ayam punya anak kecil? Kita melintas, kita lewat, apa yang terjadi? Dikejar ayam, dipaku ayam. Siapa di sini yang pernah dikejar ayam? Jujur. Bapak pernah? Pernah. Pernah dipaku ayam? Pernah. Kenapa ibu ayam membantu kita? Karena bagi induk ayam, kedatangan kita, kehadiran kita membahayakan anaknya. Coba kita lihat, bagus mana perilaku ayam ketimbang masyarakat jahiliyah? Lebih bagus perilaku ayam. Ayam sangat senang, ayam betul-betul menjaga anaknya. Tetapi manusia pada masa itu membunuh bayi perempuan mereka hidup-hidup. Jelas sampai di sini? Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Ada beberapa agama, ada beberapa kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama, mereka menganut agama Yahudi. Yang kedua, Majusi. Yang ketiga, agama Nasrani. Yang keempat, agama Sabai. Ini merupakan agama leluhur mereka, di mana mereka menyembah matahari, menjadikan pohon-pohon sebagai Tuhan-Tuhan mereka, bahkan mereka menyembah berhala. Pada masa zaman jahiliyah, begitu banyak berhala terdapat di sekitar Ka'bah. Ada berapa jumlah berhalanya? Yang tahu nggak? Ini materialnya MBTA nih. Dulu siapa yang MBA sekolahnya? Ada. Adakah belajar berhala-berhala yang terdapat di sekitar Ka'bah? Ada Pak, sudah lupa. Kami berangsur tua, ya. Bukan berangsur tua, materi yang lama tidak pernah dibaca kembali. Betul apa betul? Betul. Oke, jumlah berhalanya lebih kurang 362. Inilah yang mereka jadi
Tuhan mereka. Ketika mereka punya hajat, punya keinginan, mereka minta kepada berhala tersebut. Lucu apa tidak? Mereka minta kepada batu, benda mati. Kalau kita topok kepala berhala itu, melawankah dia? Tidak. Kalau kita sepak, melawankah dia? Tidak. Tetapi orang jahiliyah, benda mati ini dijadikan Tuhan mereka. Inilah kejahiliahannya. Kenapa? Akalnya tidak bisa bekerja dan berpikir secara maksimal. Jelas sampai di sini? Oke, kita masuk pada poin yang ketiga. Ini dia. Mata pencaharian masyarakat Arab pra-Islam. Ya, kita lihat ada beberapa mata pencaharian. Ada 3. Kalau kita klasifikasikan, yang pertama beternak. Ini bagi masyarakat Arab Badui, masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman, yang sangat terisolir, yang jauh dari keramaian. Mereka berprofesi sebagai peternak. Yang kedua, mereka bertani, mereka bercocok tanam. Ini bagi masyarakat Arab yang wilayahnya, yang daerahnya subur, seperti wilayah Taif, mereka bertani, Madinah, Najd, dan daerah Yaman. Yang ketiga, mereka berdagang atau mereka berniaga. Ini teruntuk bagi masyarakat Arab yang tinggal di daerah perkotaan, yang diapit oleh kota-kota besar, atau yang diapit oleh 2 kekaisaran. Yang pertama kekaisaran Persia, yang kedua kekaisaran Bizantium. Selanjutnya kita lihat strategi dakwah Rasulullah. Secara umum ada 2 strategi dakwah Rasulullah. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi, yang kedua secara terang-terangan. Ingat, pada fase awal Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau berdakwah, menyampaikan risalah keislaman secara sembunyi-sembunyi. Mereka melakukan secara diam-diam. Ya, dakwah secara diam-diam dilakukan Rasulullah, dipusatkan di rumah salah seorang sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Yang kedua, Rasul berdakwah secara terang-terangan. Ya, kenapa Rasul berdakwah secara terang-terangan? Ada 2 alasan. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang kedua, kenapa Rasul berdakwah secara terang-terangan? Karena masuk Islamnya salah seorang tokoh Quraisy yang gagah berani, yang perkasa, yang bernama Umar bin Khattab. Jadi ingat, ini adalah alasan kenapa Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Oke, yang terakhir, kesimpulan untuk kelompok 4 atau materi yang keempat, yaitu tantangan dan rintangan. Kita lihat, Rasul berdakwah itu tidak mudah. Rasul berdakwah di kota Mekah itu begitu banyak tantangannya, begitu banyak rintangannya, begitu banyak hambatannya. Ya, tidak hanya verbal, tidak hanya kekerasan fisik, tapi juga kekerasan fisik. Ada penghinaan, ancaman, dan siksaan. Rasul dikatakan orang gila, Rasul dilempar pakai batu, Rasul dilempar dengan kotoran hewan. Kita bayangkan betapa beratnya dakwah Rasulullah itu di kota Mekah untuk menyampaikan ajaran keislaman. Kita lihat lagi, ada sahabat Rasulullah. Di antara sahabat Rasulullah itu yang mereka mati, yang mereka itu meninggal, yang mereka itu syahid karena mempertahankan keislamannya, mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Bilal dikerontah seorang budak, beliau disiksa setengah mati oleh majikannya. Ya,
kemudian ditindih dadanya pakai batu yang besar, diinjak lagi. Coba kita bayangkan, dadanya ditindih batu yang besar, naik lagi para algojo di atasnya, diinjak-injak. Begitu sesak dadanya, sulit bernapas. Tetapi apa? Karena keimanannya yang kuat, beliau tetap mempertahankan kalimat La ilaha illallah. Begitulah perjuangan para sahabat sebelumnya. Jadikan semangat para sahabat ini sebagai motivasi kita untuk lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa tantangannya? Ada namanya pemboikotan, pembatasan. Ada 3 isi pemboikotan. Yang pertama, pada masa itu orang-orang Arab Quraisy, kafir Quraisy tidak mau berbicara dengan umat Islam. Ketika mereka berjumpa umat Islam, ketika mereka berpas-pasan, mereka cuek, tidak mau menyapa. Bentuk kebencian mereka kepada umat Islam. Yang kedua, mereka tidak mau berjual beli dengan umat Islam. Kita bayangkan, kita punya uang, tetapi yang punya toko tidak mau menjualnya kepada kita. Apa yang terjadi? Terjadi pada masa paceklik kekurangan pangan. Rasul dan para sahabatnya kelaparan. Kenapa kelaparan? Karena orang-orang kafir Quraisy tidak mau menjual barang dagangannya kepada umat Islam. Yang ketiga, mereka tidak mau menikahkan anak-anak perempuan mereka kepada umat Islam. Apa tujuannya ini, Pak? Kenapa mereka menghambat? Kenapa mereka memberikan tantangan yang begitu besar terhadap dakwah Rasulullah dan para sahabat? Tujuannya adalah untuk melemahkan Rasulullah, untuk melemahkan para sahabat, sehingga mereka kembali ke agama leluhurnya, sehingga mereka tidak lagi beragama Islam. Tetapi karena iman yang kuat, semakin kuat tantangannya, semakin besar tantangannya, semakin kuat keimanan mereka, semakin kokoh mereka mempertahankan kalimat La ilaha illallah. Apa arti La ilaha illallah? Tiada Tuhan, tiada sesembahan, tiada ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, karena Bapak telah menyimpulkan materi pertemuan kita pada hari ini, maka kita masuk pada materi berikut, pada tugas yang berikut. Ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini ada pertanyaan. Silakan masing-masing kalian secara individu untuk menjawab soal-soal yang Bapak berikan. Diberi waktu 5 menit. Baiklah, tugas yang sudah kalian kerjakan silakan dikumpulkan ke depan. Masing-masing mengerjakan. Ada yang belum? Sudah semua ya? Dan perhatikan semuanya. Baru saja kita sudah menyelesaikan materi kita tentang misi dakwah Rasulullah di Kota Mekah. Alhamdulillah kita sudah melalui proses demi proses. Yang pertama tadi sudah berdiskusi sesuai dengan materi yang diberikan. Kemudian yang kedua sudah presentasi mewakili materi yang ada. Yang ketiga, Bapak sudah berikan kesimpulan yang bersifat penguatan komprehensif. Kemudian juga yang keempat, kalian sudah mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Jadi sebagai penutup, Bapak berharap kepada kalian materi yang sudah kita pelajari pada hari ini kalian baca di rumah, kalian pelajari kembali, kemudian ambil iktibar, ambil pelajaran
pelajaran tentang materi kita pada hari ini dengan tujuan mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kita agar kita menjadi umat Islam yang tangguh seperti tangguhnya Rasulullah dan para sahabat dulu ketika mereka menyebarkan agama Islam. Jadi Bapak harapkan kepada kalian untuk tetap belajar, fokus dan isilah waktu di rumah itu untuk membaca buku. Kemudian jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu sehari semalam.